Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Fikasari dari Prodi Teknik Informatika Prasejarah Malang. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi digital system. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Endang Eskom MSI yang telah memberikan materi terkait dengan digital system. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama sistem bilangan, yang kedua konversi bilangan, yang ketiga gerbang logika, dan yang keempat gambar dan tabel kebenaran. Dimulai dari yang pertama, yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail melalui angka. Sistem bilangan sendiri dibagi menjadi 4. Kita bahas yang pertama, ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan bilangan yang berbasis 2, terdiri dari angka 0 dan 1. Biasanya digunakan untuk alat-alat yang memiliki 2 operasi yang berlawanan. Yang kedua ada sistem bilangan desimal, merupakan bilangan berbasis 10, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Selanjutnya ada sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan yang berbasis 8, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Dan yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal yang terdiri dari 16, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan disambung dengan A, B, C, D, E, dan F, sampai terdiri dari 16 angka gabungan angka dan huruf. Selanjutnya masuk ke konversi bilangan. Yang pertama, konversi bilangan biner ke desimal. Langkahnya itu dengan cara mengkalikan bilangan yang ada dengan angka 2 yang berpangkat dimulai dari pangkat terendah. Contohnya di sini 110010 ini merupakan angka biner karena di belakangnya ada angka 2 nya simbol. Terus tinggal dikalikan 1 kali 2 pangkat 5, 1 dikali 2 pangkat 4, tambah 0 dikali 2 pangkat 3, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 1, dan ditambah 0 kali 2 pangkat 2. Setelah dikali di pangkat, hasilnya kita jumlahkan. Maka hasilnya 50. 10 di bawah ini simbol dari angka desimal, ya, terdiri dari sistem bilangan yang berbasis 10. Jadi hasil konversi bilangan biner 11001002 ke bilangan desimal adalah 50 desimal. Selanjutnya yang ke B, konversi bilangan desimal ke biner. Langkahnya membagi bilangan desimal dengan nilai 2. Contohnya di sini ada desimal 89 diubah menjadi biner. Ada di sini ada sistem bilangannya 10 dan 2. Jadi caranya 89 dibagi 2 hasilnya kan 44. 44 kan hasilnya berarti 88 jadi kali 2. Sisa 1, sisanya ditulis di sini. Terus yang 44 diturunkan ke bawah, dibagi lagi 2, hasilnya 22. Karena pas berarti sisanya 0. 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Cara konversi desimal ke biner mengambil hasil pembagian terakhir dan sisa pembagi dari bawah ke atas, berarti ambilnya dari 1 ini ke atas. Jadi hasil konversi dari 89 adalah 1011002 1011001 biner, seperti ini. Baik, selanjutnya yang ketiga, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Langkah-langkahnya membagi bilangan desimal ke basis bilangan heksadesimal, yaitu 16. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya disimpan atau dicatat. Lakukan pembulatan ke bawah tersebut hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan inilah yang merupakan konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Di sini saya tampilkan contoh konversi desimal ke heksadesimal. Konversikan bilangan desimal 1521 desimal menjadi bilangan heksadesimal. Maka caranya
1521 dibagi 16 karena heksadesimal itu kan bilangan berbasis 16 ya. Jadi hasilnya 95 dan sisa 1. 95 dibagi lagi 16 maka hasilnya 5 dan sisa baginya adalah 15. Jadi caranya 95 dikali 16 dapatnya berarti kan 1520, maka sisanya ditulis di sini. Itu kan ini 16 dikali 5 sama dengan 80, berarti kan sisanya ada 15, maka ditulis sisanya 15. Jadi konversi bilangan desimal 1521 menjadi bilangan heksadesimal. Jadi konversi bilangan desimal 1521 menjadi bilangan heksadesimal adalah 5F1 heksadesimal. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Langkah-langkahnya untuk mengkonversi bilangan desimal yang berbasis 10 ke bilangan oktal yang berbasis 8, kita harus membagi bilangan desimal ke basis bilangan oktal yaitu 8. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembaginya dicatat dan disimpulkan. Lakukan pembagian dan pembulatan tersebut hingga nilai akhirnya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan ini yang merupakan konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Ada contohnya, konversikan bilangan desimal nilai 70 menjadi bilangan oktal, maka tinggal 70 dibagi 8, maka hasilnya 8, 8 sisanya 6, 8 dibagi 8, 1 sisanya 0. Hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal menjadi 106. Basisnya 8 untuk bilangan oktal. Jadi hasil konversi bilangan desimal 70 menjadi bilangan biner adalah dari bilangan konversi bilangan desimal ke bilangan oktal dari 106 menjadi 70 untuk bilangan oktalnya. Kanan berikut ini contoh soal konversi bilangan oktal ke bilangan desimal beserta penyelesaiannya. Konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. 1521 desimal menjadi bilangan heksadesimal. Maka 1521 dibagi 16 sama dengan 95, sisa baginya adalah 1. 95 dibagi 16 sama dengan 5, sisa baginya adalah 15. Jadi konversi bilangan desimal 1521 menjadi 1521 desimal menjadi bilangan heksadesimal adalah 5F1 heksadesimal. Bahasan selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronik digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua angka yaitu 0 dan juga 1. Selanjutnya di sini ada 5 jenis gerbang logika yang akan kita bahas. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N adalah gerbang yang memerlukan dua inputan atau lebih dan menghasilkan satu output atau keluaran. Simbol gerbang logikanya ditandai dengan titik. Ada contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. XY itu merupakan input dan Z itu merupakan outputnya. Di sini ada contoh gerbangnya, outputnya. Terus yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang yang memerlukan dua atau lebih inputan dan menghasilkan satu output atau keluaran. Simbol yang digunakan adalah simbol tanda plus. Misalkan di sini contohnya Z sama dengan X plus Y. X itu berarti inputan dan Z itu hasilnya keluaran. Terus gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang yang memerlukan satu inputan dan menghasilkan satu output atau keluaran. Dilambangkan dengan tanda strip di atas variabel inputnya. Di sini X sama dengan Z. Untuk gambarnya sendiri ada gambar lingkaran di depan segitiga. Terus yang selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND adalah gerbang yang memerlukan dua atau lebih inputan dan menghasilkan satu output atau keluaran. Disimbolkan dengan tanda strip di atas X dan Y-nya di atas inputannya. Z sama dengan XY di atas strip. Ini contoh gambar gerbang NAND di gerbang N, cuman di depannya ini di sebelum output ada tanda bulatannya.
Sedangkan untuk gerbang NOR adalah gerbang yang memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran gerbang, hanya satu keluaran output. Untuk gerbang N tadi adalah gabungan gerbang NOT dan AND, sedangkan untuk gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang NOT dan OR. Untuk simbolnya sama seperti yang NAND tadi, pakai strip di atas inputannya. Terus selanjutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan dan menghasilkan output atau keluaran yang logis. Di sini ada macam-macam tabel kebenaran. Yang pertama ada tabel kebenaran gerbang AND gate. Jika salah satu input bernilai 0, maka hasil outputnya adalah 0. Jika inputan X 0, Y 0, maka hasilnya Z-nya adalah 0. Jika salah satu input bernilai 0, maka hasil outputnya adalah 0. Jika inputnya 0 dan 1, maka hasilnya adalah 0. Jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Untuk gerbang logika OR atau OR gate, di sini jika inputannya keduanya bernilai 0, maka hasilnya 0. Jika salah satu dari inputan ini bernilai 1, maka hasilnya 1, dan jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya juga 1. Jadi kesimpulannya, jika keduanya bernilai 0, maka outputnya 1, selain itu bernilai 1. Jika kedua inputnya bernilai 0, maka hasilnya adalah 0, selain itu bernilai 1. Untuk gerbang logika NOT atau gerbang pembalik, yaitu gerbang yang menghasilkan output berdasarkan kebalikan dari inputannya. Selanjutnya ada tabel kebenaran untuk gerbang NAND. Untuk gerbang NAND adalah gerbang N yang dinotkan. Jadi 01, jika di gerbang N adalah nilainya 0, maka jika dinotkan maka menjadi 1. 01 hasilnya adalah 0 jika dinotkan menjadi 1. Sedangkan nilai yang dihasilkan dari gerbang NOR adalah gerbang logika OR yang dinotkan. Jadi misalkan di sini ada 01 yang hasilnya adalah 1, maka dinotkan menjadi 0. Misalkan di sini 11 kan hasilnya 1, dinotkan jadi 0. Jika di sini 00 kan hasilnya 0, dinotkan menjadi 1, seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh soal gerbang N. Buatlah gerbang logika dan tabel kebenaran N dari soal berikut. B16, C16, D16, E16 sama dengan 1011 desimal. Berarti ini untuk SH desimal ini dibinarkan dulu. Setelah ketemu binarnya, kita buat gerbangnya, gerbang N seperti ini bentuknya. Ini B, C, D, E ini input dan hasilnya A outputnya. Tabel kebenaran N. Untuk tabel kebenaran N, jika semua bernilai 1 maka 1, jika salah satunya ada yang bernilai 0 maka hasilnya 0. Seperti ini. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Maaf, ini ada salah judul. Q sama dengan PNQ OR PNR. Maka jawaban gerbang OR adalah seperti ini. Kenapa P ini dihubungkan? Karena di sini P-nya ada 2 variabel sehingga P1 dan P2 dihubungkan. Terus selanjutnya hasil outputnya adalah Q. Untuk tabel kebenaran sendiri, tabel kebenaran OR, jika salah satunya bernilai 1 maka hasilnya akan 1. Jika salah satu atau keduanya bernilai 1 maka hasilnya adalah 1. Namun jika semuanya bernilai 0 maka hasilnya adalah 0. Di sini ada contoh soal gerbang NOT. Untuk contoh soal gerbang NOT di sini, jika inputan X sama dengan 0, keluaran output Z-nya adalah 1. Jika masukannya 1 maka keluarannya adalah 0. Di sini ada contoh soalnya. Contoh gambarnya. Selanjutnya kita contoh soal gerbang NAND. Buatlah gerbang logika dan tabel kebenaran NAND dari soal berikut. B, C, D, E. Seperti tadi, dibuat dulu binarnya, setelah itu kita buat gerbangnya. Untuk tabel kebenaran NAND, seperti yang tadi kita singgung, bahwa tabel kebenaran NAND adalah tabel kebenaran hasil dari tabel kebenaran N yang dinotkan. Misalkan di sini 1111 hasilnya harusnya 1, cuman karena dinotkan menjadi 0. Untuk salah satu input yang bernilai 0 untuk gerbang logika N adalah hasilnya 0. Tapi karena ini di NAND dinotkan, berarti nilainya menjadi 1. Selanjutnya ada gerbang logika NOR.
Buat gerbang logika NOR dari tabel kebenaran. Soalnya seperti tadi, ini juga sama untuk gerbang logika OR. Jangan lupa di depan sebelum output itu di depannya inputan itu diberi simbol bulat untuk menandakan itu gerbang logika NOR. Di sini ada salah satu yang up. Terus ini inputannya sama seperti tadi. Ini ditambah untuk NOR, gerbangnya diberi lingkaran, hasilnya adalah Q. PQ, P2, RQ jika di gerbang logika OR hasil jika salah satunya ada yang bernilai 1, hasilnya kan 1. Karena ini NOR maka hasilnya adalah 0. Jadi kebalikan dari hasil gerbang logika OR. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sadari di dalam pembuatan slideshow-nya masih ada beberapa yang typo. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.